Kan segala kain dia cerita dari peluh dan harapan di luarnya menang di dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Oke, saya mulai. Jadi di sini kita bahas ulang tentang TikTok itu sendiri. Jadi dia bukan hanya bersifat sosial media, tapi dia gabungan, bisa untuk sosial media atau community atau mungkin marketplace. Jadi ini kombinasi yang sempurna, dimana kalau biasanya teman-teman biasanya hanya belanja di Shopee, Tokopedia, cuma di sini platform TikTok bisa untuk berbagai macam. Jadi selain untuk sosial media, di situ juga bisa ada keranjang kuning, jadi bisa untuk jualan produk. Nah, sehingga di sini bisa disebut sebagai shoppertainment. Jadi e-commerce yang berbasis konten yang bukan hanya sekedar edukasi hiburan, tapi kombinasi bagaimana bisa menciptakan pengalaman belanja yang mengesankan. Nah, cara kerja TikTok, jadi ini dia continue terus, infinity loop namanya. Jadi kalau kita bicara dari awal ada discovery, di mana orang-orang sering scroll mencari tahu sebuah barang, sebuah produk atau sebuah konten yang bersifat hiburan, edukasi. Kemudian mereka consideration, tertarik, mempertimbangkan, kemudian akhirnya memutuskan untuk beli, dan setelah beli mereka mereview. Nah, ini sifatnya akan berkontinu terus. Jadi algoritma TikTok ini akan bekerja seperti ini sistemnya, sampai nanti ada partisipasi, jadi sebagai konten kreator atau mungkin sebagai penggiat media sosial saja. Nah, kemudian di sini bagian dasar dari TikTok sendiri itu ada konten video itu sendiri, kemudian ada katalog untuk produk bagi kreator yang sudah mencantumkan produknya di TikTok, kemudian bisa dipakai untuk shopping, live shopping, dan ada shop tab. Nah, di antara program dari TikTok itu sendiri, mau nggak mau orang akan mengerucut nanti bisa terkonversi dari sebuah video atau mungkin sebuah tampilan katalog produk itu mengkonversi orang tertarik untuk beli. Nah, di sini yang kita manfaatkan TikTok itu bukan hanya untuk scroll, tetapi bisa kita manfaatkan untuk berjualan. Nah, kita lanjut mengenal TikTok affiliate. Nah, teman-teman, sebelumnya TikTok affiliate ini syaratnya apa? Tahu? Apakah akun yang kemarin teman-teman buat sudah terverifikasi menjadi akun TikTok affiliate atau belum? Sudah bisa affiliate? Yang lain belum, Pak. Oh, yang lain belum. Ini biasa. Oke, ini nanti tak jelaskan. Nah, ini prinsip dasar affiliate adalah bagaimana seseorang itu bisa mempromosikan produk dari sebuah brand sehingga dia mendapatkan komisi. Nah, ini affiliate artinya orang tersebut bisa disebut afiliator. Nah, langkah-langkah atau journey-nya itu seperti ini. Jadi afiliator bisa membagikan link produknya dari akun afiliatornya sendiri, yaitu di akun media sosial TikToknya sendiri, dimana itu nanti akan akun TikToknya itu para followernya akan mengikuti link produk yang di-share oleh afiliator tersebut. Nah, sehingga follower yang sudah ikut dari akun, misalnya akun TikTok Fando, nah saya share link, sehingga follower saya dia melihat ada link, kemudian mereka tertarik sehingga mereka melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi sampai selesai ya, nah setelah selesai baru saya komisi. Nah, itu yang namanya afiliator atau affiliate. Nah, mengapa TikTok affiliate? Jadi kalau kita lihat ini data tahun 2024, di mana jumlah pengguna terbanyak dengan average daily time orang per individu yang punya akun TikTok itu rata-rata di Indonesia
tembus di angka 150 juta pengguna. Sedangkan di Amerika 120, di Brasil 105 juta pengguna. Artinya Indonesia sudah mengalahkan Amerika dan negara lain. Nah, ini potensi besar. Jadi kalau kita lihat rata-rata mereka di Indonesia menonton TikTok di angka 60 menit atau 1 jam lebih. Orang sering setelah istirahat atau melintas santai buka akun TikTok itu rata-rata di angka 60 menit atau 1 jam ke atas. Nah, kalau kita bandingkan di sini di bagian aplikasi di Play Store yang mendownload TikTok itu mencapai angka tertinggi. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada company atau perusahaan, ada ByteDance ini yang membuat TikTok itu sendiri, sama kayak CapCut ini. Kalau teman-teman pas buka TikTok mau edit video nanti akan diarahkan tampilan editnya sama kayak CapCut, ya kan? Karena itu satu perusahaan. Nah, jadi ini aplikasi yang paling banyak di-download di mobile phone. 78% rata-rata pengguna melakukan pembelian barang di TikTok. Jadi di antara 157 juta ini pengguna, 78%-nya sudah melakukan pembelian walaupun hanya sekali. Nah, artinya ini kalau kita lihat 70% itu sangat besar sekali kalau kita tidak manfaatkan. Dengan average engagement rata-rata ini di angka 5,2%, 160% lebih tinggi dari Instagram. Nah, kalau kita lihat di sini Facebook urutan ketiga, Shopee dan Instagram. Facebook dan Instagram dengan satu pabrikan yang sama yaitu dari Meta. Nah, di sini kita lihat peluang dari TikToknya. 1 juta konten kreator di TikTok rata-rata punya penghasilan 50% di atas UMR. Nah, ini kalau teman-teman bisa sikapi, UMR itu berapa? Nggak nyampe 3 juta mungkin, nggak nyampe kan? Di atasnya berarti bisa 5, 10, bahkan ada yang per bulan 50 juta per bulan, 100 juta per bulan juga ada. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan TikTok. Yang penting ada dua cara, jualan produk sendiri atau sebagai afiliator. Nah, jenis TikTok affiliate itu ada dua, yaitu kita bisa berkolaborasi bertarget. Artinya ketika nanti teman-teman sudah punya akun TikTok affiliate, itu bisa mentargetkan kreator mana yang sesuai kriteria, yang relevan dengan bisnis teman-teman. Misalnya ada yang buat kopi kemarin atau gamis, nah itu bisa sesuaikan, kita pilih kreator yang relevan. Jangan kalau misalnya saya jual sembako kok pilih kreatornya yang jual kosmetik, nah itu jangan, karena sudah nggak relevan. Kemudian kalau kita bertarget, kita bisa atur komisi penjualan yang berbeda. Jadi misalnya saya mengatur komisinya mungkin untuk si dia 5%, 12%. Nah itu agar kreatornya tertarik, maka kita bisa naikkan lebih tinggi. Rata-rata di angka 10-12% itu bisa narik orang supaya kreatornya mau mempromosikan produk kita. Atau di sini kita bisa kolaborasi terbuka, jadi kita nggak ada batasan, semua kreator bisa mengambil kesempatan atau keuntungan yang sama, di mana kita tinggal menentukan komisi apa yang kita berikan kepada mereka. Misalnya kamu boleh promo produkku 10% untuk semuanya, bisa. Jadi kreator itu sendiri juga bisa bebas memilih produk yang dipromosikan oleh produk kita. Nah, ini kalau kita buka akun affiliate center, di sini ada menu, di sebelah kiri ada kolaborasi terbuka dan kolaborasi bertarget. Nah, jadi kalau kita mau bertarget ya tinggal kita klik yang bertarget, kemudian nanti di sini ada pilihan. Nah, nanti di bawah sini ada nama-nama kreator yang dimana kita bisa pilih nanti bagian bawahnya. Nah, kita bisa sesuaikan dengan target yang cocok dengan produk kita. Kemudian kalau yang terbuka
sama. Di sini tinggal kita tanpa setting, kita tinggal atur komisi. Nah ini ada keterangan komisi yang kita berikan 10% untuk kreatornya. Jadi kita bisa setting komisi, sampel, atau kita mau kasih sampel juga bisa ke kreatornya. Nanti tinggal kita chat untuk pribadi, Mas ini ada sampel, silakan promosikan produk saya, semacam itu. Nah jadi kalau kita mau berjualan di TikTok Shop untuk kreator, dimana kita melalui proses sebelum penjualan, kemudian saat menjual kita bisa mengelola produk di TikTok Shop, kemudian bisa lewat video atau live streaming, yang terakhir bisa lewat program kreator ataupun afiliasi. Nah sehingga setelah penjualan kita bisa konversi menjadi keuangan, dan kita bisa menganalisis perkembangan kreator mana yang menguntungkan buat program kita ke depan. Jadi di dalam kreator sendiri kita nanti bisa menyeleksi ya, mana kreator yang memang benar-benar sungguh-sungguh atau memang fokus hanya untuk produk kita, itu bisa kita tentukan nanti. Nah ini kalau kita mau buat akun sisi kreator, nah ini yang saya sebutkan, apakah kita bisa menjadi TikTok afiliasi? Jawabannya belum semua. Kenapa? Karena syarat minimalnya 600 follower. Apa sudah sampai 600 ini? Belum ya. Nah ini jadi target teman-teman kalau mau jadi TikTok afiliator ya minimal harus punya 600 follower dan 28 hari aktif upload konten. Jadi nanti TikTok mempertimbangkan kamu kok tiap hari aktif dan sudah mencapai 600 follower, maka syarat sisi kreator atau jadi TikTok affiliate bisa terpenuhi. Nah nanti kalau sudah terpenuhi, mudah sekali nanti tinggal masuk ke profil TikToknya. Di pojok kanan atas ada step 3, diklik. Nanti ada pilihan TikTok Studio untuk melanjutkan. Nah kemudian dari TikTok Studio nanti pilih yang TikTok Shop untuk kreator bagian kiri. Jadi mudah, tinggal yang penting intinya ini 600 follower. Kalau teman-teman nunggu lama Mas beli, boleh. Kalau misalnya seperti itu boleh, tapi sambil jalan ya tadi harus minimal konsisten upload video konten tiap hari. Boleh video hiburan biar cepet, atau video yang kayak gosip-gosip itu boleh, itu biasanya naik followernya cepet. Nah itu kalau sudah sampai 600 ya teman-teman bisa aktifkan untuk TikTok affiliate. Nah ini nanti ketika pendaftaran berhasil akan ada menu showcase akun profil TikTok di mana kita bisa menambahkan produk melalui program affiliate. Nah oke lanjut ya. Jadi di sini cara mendaftar dari sisi kreator. Nanti ada menu affiliate center, kemudian ada TikTok Shop Toolkit. Nah ini ada penjelasannya. Nah ini ada produk marketplace. Jadi kalau saya klik nanti akan muncul beberapa produk. Teman-teman bisa pilih produk mana yang teman-teman mau promosikan atau teman-teman pilih. Yang warna merah ini adalah komisinya. Jadi kalau misalnya nih yang dia jual kemeja hitam ini ya, nah di sini dia memberikan komisi di angka 13.500. Nah ini kalau teman-teman cocok silakan ditambahkan add ini add. Nah sama nanti tinggal teman-teman cari yang lain. Mau cari komisi besar ya tinggal baca yang termnya ini. Termnya ini ada yang 20.000 Mas, oke saya tambahkan, boleh. Kemudian ada manage showcase, ada earning, ada sampel. Nah ini ada banyak TikTok Shop Toolkit, ini ada rangkuman dasar di mana nanti teman-teman bisa eksplorasi ya. Yang penting nanti produk marketplace dulu teman-teman bisa pilih. Nah kemudian ketentuan pemberian komisi. Jadi komisi tidak akan diberikan jika
pelanggan membatalkan pesanan sebelum pesanan dikirim. Jadi kok tadi misalnya teman-teman sudah pilih produk dari si A, kemudian teman-teman promosi dan diklik dan melakukan ada pelanggan yang membeli dari produknya si A, tetapi pelanggan ini ternyata dia main-main, artinya iseng klik dan pesanan belum terkirim, maka komisi tidak akan masuk ke akun teman-teman. Atau yang kedua ini, jadi pembeli sudah konfirmasi menerima pesanan tapi mengajukan pengembalian dana sebagian. Misal saya kirim, misal penjual ngirim rinso sama sunstick sampo. Oh, yang sunsticknya rusak atau apa, kembalikan sebagian. Maka kita masih dapat berhak komisi yang sebagian tadi. Nah, itu bisa. Yang ketiga, pengembalian meminta dana, pelanggan meminta pengembalian dana atas pesanan selama periode pengembalian. Jadi ketika barang sudah dikirim, ternyata pelanggannya ini iseng, pesanan selama periode pengembalian itu belum nyampe tapi sudah dibatalkan, itu sama, kita nggak akan mendapatkan komisi dari penjualan produk tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi jika tidak ada pengembalian dana, komisi yang diberikan adalah sebesar estimasi komisi. Jadi kalau harganya $99, dapat komisi 9,9, maka kita dapat putus $9,9. Nah, jika ada pengembalian sebagian, maka yang komisinya 9,9 menjadi, ini contohnya 3,3. Nah, atau kalau pengembalian dana penuh, maka tidak ada komisi yang diberikan, kita dapatnya 0. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalau penarikan dana tentu saja nanti teman-teman tinggal masukkan nomor rekening atau bisa pakai dana. Ini ada bank transfer atau dana. Nanti kalau dana komisi sudah masuk, tinggal ditarik, kemudian masuk ke rekening 3-5 hari kerja. Nah, kemudian ini websitenya ya. Jadi kalau nanti teman-teman sudah mencapai 600 follower, di sini akun untuk penjual. Kalau akun affiliate, kita lewat websitenya ini, affiliate dari id.tokopedia.com. Nah, nanti setelah login ada menu afiliasi. Nah, afiliasi diklik, tinggal teman-teman nanti kayak tadi pilih produk marketplace. Nah, kemudian tentukan. Nah, ini fitur-fitur jelajah kreator dari affiliate dari sisi seller ya. Nah, nanti kalau kita susah mencari kreatornya, ini ada menu MCN, multi channel network. Jadi penyedia jasa yang akan mencarikan kita kreator, atau kita bisa nyari sendiri secara manual atau pakai fitur MCN seperti ini. Nah, ini kalau kita mau mencari kreatornya, nanti ada menu jelajahi kreator, kemudian tambah kreatornya, kemudian di sini kita bisa tentukan kategorinya, dari followernya atau usianya berapa. Di sini kita filter, dia sudah menghasilkan penjualan berapa. Di sini kita bisa pilih nanti filter menurut kreator, pengikut, atau performa. Nah, ini ada pilihan. Kemudian di sini ada contohnya, ini ada akun ini Zian juga. Nah, ini GMV pendapatannya 600 juta. Nah, ini kalau kita mau mencari kreatornya yang akun ini, tinggal diklik undang. Nanti tinggal menunggu dia merespon atau membuka akunnya. Kalau dia mau promosikan produk kita, ya nanti dia akan menghubungi kita. Nah, ini menu yang tadi, temukan MCN,
Jadi kita menggunakan jasa dari MCN tadi. Ini ada 3 ruang miliknya Mbak Embong, dan ada beberapa pilihan yang penghasilannya udah besar ini. Jadi yang dicarikan ini kita bisa pilih yang sesuai dengan kita. Nah, strategi dan implementasi TikTok Affiliate. Jadi prinsip dasar TikTok golden rule-nya yang penting 3 ini. Jadi ada soft traffic berbanding lurus dengan konversi rate dan average order value sehingga menghasilkan GMV atau hasil penjualan. Jadi kalau kita lihat di tabelnya ini, kalau soft traffic-nya ini di angka 100.000, conversion rate-nya 3%, maka total ordernya 3.000. Jadi 3% kali 100.000. Nah, ini kita lihat di notes ini naik terus. Maka di sini average order value-nya 120.000 dengan GMV-nya 360 juta. Nah, ini semua merek ini saling berkaitan. Jadi kalau satu merek naik, maka penghasilan kita juga naik. Nah, kita tinggal fokus di soft traffic-nya. Kalau traffic kita turun, maka bisa mempengaruhi harga penghasilan kita sendiri. Nah, maka dari itu tadi kita harus optimalisasi tentang konten video kita, dari judul atau mungkin kata-kata yang menarik atau caption dan mungkin hashtagnya, sehingga atau mungkin lagu tren. Nah, itu sehingga bisa meningkatkan traffic dari akun kita. Nah, ini step by step GMV. Yang penting ini yang P. Jadi mau kita posisikan produk kita seperti apa. Sedangkan kalau yang A ini assortment, ini produknya mau di harga berapa, promonya di harga berapa, dan kontennya seperti apa. Yang terakhir, kita bisa tingkatkan empowerment dengan advertising, jadi dengan iklan, sehingga nanti fokusnya GMV kita atau penjualan hasil kita bisa maksimal. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah apa perbedaan konten brand sama konten kreator dan bagaimana cara agar bisa balance. Kemudian ada tipe konten yang seperti apa dan berapa banyak jumlahnya. Ini adalah pertanyaan umum di mana sering orang mencari TikTok ini seperti apa. Nah, itu ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kita dapat membuat konten yang relevan supaya penonton tertarik? Kemudian bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan calon pembeli melalui live streaming? Nanti di hari terakhir akan dibahas tentang live streaming. Nah, yang saya fokuskan adalah konten kreator ini. Jadi kita di sini nanti bisa, selain kita promosi konten brand, maka kita bisa manfaatkan afiliator dengan kita memberikan komisi kepada kreator yang akan mengafiliat produk kita. Entah itu nanti bisa lewat tadi ya, bertarget atau yang bersifat umum. Nah, di sini kita bisa menentukan objek yang tepat, di mana nanti kita milih kreator itu yang relevan yang seperti apa ya, Mas. Nah, ini kita bisa tentukan mega makro, misalnya kayak yang Mbak Imbong tadi. Itu memang brandnya besar, eksplorasinya besar, tetapi belum tentu nanti konversinya malah kecil, karena dia mungkin saking besarnya dia udah nggak fokus dengan produk kita, tapi banyak produk yang dia promosikan. Nah, di sini kita bisa tentukan dari yang ini mikro atau nano, dimana mungkin dia masih kecil followernya, tetapi dia mungkin bisa bertarget mempromosikan hanya produk kita saja, sehingga konversinya lebih besar. Nah, tentu saja di sini ada berkaitan, dimana awareness, yaitu tadi kita mau objek produk kita promosikan seperti apa. Kalau kita hanya awareness saja, mungkin
Nah, di sini ada harga yang kita harus bayar mahal. Jadi kalau kita mau meningkatkan awareness dan pengen cepat terkenal, maka kita bisa tadi cari KOL atau kreator yang memang sudah punya follower besar. Tapi mungkin ada estimasi biayanya lebih besar. Nah, kemudian kalau kita mentargetkan langsung beli, maka hanya follower kecil pun bisa kita manfaatkan. Karena di sini kita lihat konversinya malah lebih besar. Nah, ini kita harus bisa menseleksi di mana kreator itu harus kompatibel, jadi relevan dari kategori produknya. KTP ini. Foto KTP. Lanjut, jadi kriteria untuk kita bisa memilih atau menseleksi kreator yang pertama kompatibel, yang tadi kategori relevan. Kemudian kita bisa lihat reliability-nya, apakah dia sering aktif posting apa enggak. Kemudian populer, jumlah followernya. Kemudian engagement number, jadi kita bukan hanya ngecek dari pengikutnya, bisa saja itu pengikut bayaran, ya kan? Tapi kita bisa cek dari akunnya. Kemudian history performanya, kita lihat di afiliasi, di dashboardnya apakah dia mumpuni. Kalau iya, maka kita bisa kontak dia sebagai kreator untuk mempromosikan produk kita. Nah, algoritma di balik TikTok itu sendiri tentu TikTok ikutin relevansi kita, dimana kita harus FYP. Orang-orang sering menginginkan akun TikToknya bisa FYP. Artinya FYP itu kita nggak perlu modal banyak tapi bisa viral. Nah, itu bagaimana caranya? Ya tadi kita harus merangkak pelan-pelan. Nah, harus sesuai relevan dengan apa yang kita posting. Jadi kalau kita postingnya kosmetik, ya besoknya kosmetik sampai nanti FYP for your back, jangan lupa hashtagnya. Nah, kemudian ketika sudah kita upload setiap hari video konten kita yang relevan, maka yang dipertimbangkan adalah engagementnya. Ada yang like, ada yang komen, ada yang share. Kemudian ada informasi videonya, dari captionnya, dari keterangan videonya, kemudian ada teks, kemudian audio trending. Teman-teman bisa manfaatkan audio trending yang sudah direkomendasikan di TikTok, atau teman-teman bisa cek video orang lain dia pakai audio apa. Di bawah kan ada judulnya, nah itu bisa ditiru. Misalnya cari aja Madu dan Racun apa itu? Nah, garam dan maju, nah itu misalnya dicari, nanti dipakai sebagai back soundtrack bisa. Nah, ini ada dimana kita bisa cek ya, di menu TikTok Creative Center kita bisa cek hashtag yang maksimal. Di sini ada velocity yang lagi viral, ini grafiknya naik. Oke, ini masih naik, maka kita bisa pakai hashtag velocity misalnya. Kemudian lagu misalnya ini ada terluka, ini grafiknya masih naik. Oke, saya bisa pakai lagu ini. Jadi di menu TikTok Creative Center ini kita bisa menganalisa, kita bisa pakai hashtag apa, kemudian lagu tren yang apa yang masih naik. Nah, itu bisa teman-teman pakai. Kemudian di sini di TikTok sendiri ada AI, sama kayak ChatGPT.
dimana dia bisa ngasih ide kontennya seperti apa, atau mungkin nulis skrip. Ini namanya Symfony Assistant. Nah oke, ini rekomendasi bagaimana kita bisa post video ataupun live streaming. Yang pertama, kalau kita posting video minimal 1-3 per hari dengan kualitas video yang baik, kemudian mengikuti tren, baik ide, musik, dan kemudian kalau live streaming, live-nya 3 jam sehari. Ini rekomendasi dari TikTok sana, bukan rekomendasi dari saya. Jadi teman-teman bisa ngira-ngira, Mas, aku kalau sehari buat video sampai 3 kali nggak bisa, nggak masalah. Yang penting targetkan per hari 1 dulu, satu Senin sampai Minggu, besok 1 nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman ada waktu nganggur ya coba sekali-kali hari Minggu 3 video, misalnya jam 12, jam sore sama jam 8 malam misalnya. Jadi ada 1 hari bisa sampai 3 video, karena ini kan kreator ini tiap hari nambah, dan setiap kreator dia akan membuat video terus, jadi saling menyalip. Nah kalau teman-teman hanya 1 hari upload 1 hari enggak, akan kalah nanti dengan akun-akun yang lain. Kemudian pilih perfect timing, jam terbaik untuk melakukan posting dan live streaming. Jika tidak bisa melakukan posting per hari, cari hari yang terbaik untuk posting. Jadi teman-teman tadi setelah upload video coba diacak dulu. Hari Senin saya upload jam 8 pagi Mas, besok Selasa jam 10 pagi, sampai hari Minggu mungkin jam 10 malam misalnya. Saya cek yang orang tertarik itu di jam apa. Nah itu kita bisa tentukan di antara jam-jam itu, kita pilih hari postingan terbaiknya. Misalnya hari Senin ternyata jam 7 malam rame, ya udah saya setiap hari Senin saya posting jam 7 malam kayak gitu. Nah ini ketika live streaming kita bisa pakai virtual background, pakai OBS, aplikasi OBS, nanti bisa cek tutorialnya di YouTube juga ada, atau pakai green screen. Nah itu bisa kalau misalnya mau promo live streaming. Kemudian pastikan video dengan HD ya, kualitas tinggi. Kemudian mau ide kontennya seperti apa, edukasi atau tips and trick atau mungkin unboxing. Nah itu teman-teman bisa berkreasi. Yang penting tadi setiap video teman-teman yang upload harinya apa, jamnya berapa dianalisis. Jadi perbanyak A/B testing. Oke, materinya udah. Ini kemudian nanti hari ini teman-teman jadwalnya membuat foto konten. Jadi foto konten ini komposisinya bagaimana? Produknya kalau bisa ada di titik 4 ini. Mendekati boleh, kayak ini kan mendekati, ya kan? Atau di pas posisi 4 titik ini. Atau kalau ada background yang lebih luas, jadi seperti ini. Nah dari foto ini nanti kita konversikan di TikTok menjadi video. Jadi tadi kan bagaimana caranya bisa posting per hari. Saya nggak punya ide Mas. Jadi idenya gini, saya buat foto produk yang banyak. Kalau produk saya sedikit ya mungkin satu produk saya tambah variasi, mungkin ditambah kasih misalnya gini. Nah misalnya dalam produk itu sendiri ada keterangan seperti ini ya, kasih kata-kata teks mencerahkan gigi dalam 3 hari misalnya. Kemudian
kemudian beratnya berapa. Ini kalau jualan sembako kayak gini bisa. Jadi ini foto produknya, di sebelahnya kasih keterangan apa sih keunggulan dari produkmu, atau mungkin fungsinya atau spesifikasinya seperti apa. Nah kalau sudah membuat foto produknya, kemudian tambahkan keyword, jadi hashtagnya seperti apa yang relevan dengan produk ini. Jangan lupa hashtag terakhir for your page, for your tag, itu yang penting. Minimal 3, maksimal 5 hashtag saja. Ini ada contoh lagi. Nah ini kasih keterangan, oh ternyata pakai sunscreen ini bisa 1,5 lebih cerah. Kemudian bisa kasih keterangan bahannya apa, kemudian bisa keterangan kapasitasnya berapa. Jadi keunggulannya proteksi yang lebih baik, kuning cerah. Nah, ini nanti teman-teman buat foto produk sama kata-kata yang di sebelahnya, misalnya produknya apa, keunggulannya apa, sama hashtagnya apa, itu aja. Oke, mungkin bisa dipraktekkan.